Halo guys, perkenalkan nama saya Sita Suryani Manua, NIM 213310110118 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir SPDM MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi. Karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Yang kedua ada sistem pengawasan produksi. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk yang memproduksi sejumlah produk. Yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan. Produksi merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Jaringan produksi yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama ada prosedur order produksi. Dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan fungsi gudang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksana kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam yang kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produk yang bersangkutan. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Selanjutnya yang keempat ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah yang pertama ada surat order produksi, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan, yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang,
Yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam ada kartu jam kerja. 7. Laporan produk selesai. Dan yang ke-8 bukti memorial. Dan yang ke-9 ada bukti kas keluar. Yang ketiga ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama ada order produksi yang belum selesai, yang kedua ada order produksi yang telah selesai, yang ketiga ada harga pokok produk. Jadi, yang keempat ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan yang kelima ada biaya menurut pusat biaya. Yang kelima ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah: pertama, jurnal pemakaian bahan baku merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, registrasi bukti kas keluar. Ini digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Yang keempat ada kartu harga pokok produk. Yang kelima ada kartu biaya pokok pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya yang keenam ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah: pertama, fungsi penjualan, kedua, fungsi produksi, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat, fungsi gudang, yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Yang ketujuh, ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah: yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Selanjutnya yang ke-8 ada unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada di dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Yang pertama kita akan menjelaskan yang organisasi, yaitu yang pertama fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menggambarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dan yang kelima, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Selanjutnya yang praktik yang sehat. Yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut peserta dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Demikian penjelasan tentang sistem akuntansi biaya. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sampai jumpa minggu depan.